Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini kita bakal versuskan yang baru aja nongol, yaitu Xiaomi Watch S4 41 mm dan juga Huawei Watch Fit 4. Ini harganya mepet-mepet kalau kita beli yang versi NFC-nya ya, untuk versi Fit 4 ini. Tapi yang nggak ada NFC ini bisa lebih murah loh. Bisa di antara 1,7. Sedangkan ini ya versi dulunya sih 1,7-an juga. Tapi untuk yang versi baru ini 41 mm bisa kamu dapetin di 2 juta kecil. Jadi kayaknya cocok kalau kita versuskan Watch Fit 4 ini dengan Xiaomi Watch S4 sama-sama di angka 4 nih. Tapi beda harga yang cukup lumayan, apakah S4 dari Xiaomi ini lebih worth it daripada Huawei Watch Fit 4 ini? Oke, langsung aja kita mulai. Di video versus ini seperti biasa kita bakal bagi jadi beberapa segmen. Kurang lebih semuanya ada 10 segmen. Kita mulai dari garansi dan juga service center. Kedua smartwatch ini sama-sama punya masa garansi yang panjang dan standar ya, yaitu 12 bulan. Tetapi kalau kita bicara service center, di sini kayaknya Xiaomi lebih unggul deh. Kalau kamu cek di website resmi mereka, service center yang sudah tersebar di Indonesia itu banyak banget, udah ada ratusan. Sedangkan Huawei kalau saya cek di website resminya ya masih puluhan. Jadi untuk segmen pertama ini saya kasih poin 9 nih untuk Xiaomi dan 8 untuk Huawei. Segmen yang kedua desain dan juga build quality. Untuk segmen ini sebenarnya saya bingung banget karena keduanya sama-sama bagus dan punya kekurangan kelebihan masing-masing. Bahasa desainnya sama-sama minimalis baik Huawei ataupun Xiaomi. Cuma bentuknya aja yang beda nih. Untuk Xiaomi dia bulat kayak gini. Sedangkan Huawei kotak kayak gini yang dia mirip dengan Apple Watch series angka. Begitu juga dengan dimensinya yang cukup kerasa berbeda. Mulai dari tingginya nih, Xiaomi ada di 41 mm, sedangkan Huawei di 44 mm. Ketipisannya sama-sama tipis ya, 9,5 mm, tapi kalau kita bicara bobot, memang di sini Xiaomi lebih berbobot. Karena kalau kita cek materialnya itu menggunakan baja anti karat. Tidak begitu jelas ya materialnya jenisnya apa, mereka cuma menyebutkan seperti itu, baja anti karat. Sedangkan Huawei kenapa kerasa lebih ringan karena dia menggunakan aluminium campuran. Jadi kalau kita timbang cuma bodinya aja, Xiaomi ada di 32 gram, sedangkan Huawei di 27 gram. Kelengkapan tombol sama-sama punya dua tombol di sisi kanan dengan satu aktif crown yang crownnya tuh nyaman banget. Tapi kalau boleh saya bandingkan soal haptic feedback pas muterin crownnya itu lebih kerasa di Huawei daripada di Xiaomi. Sedangkan kalau kita bicara instalasi strap di sini kayaknya lebih unggul Xiaomi ya karena dia menggunakan sistem quick release universal. Ukurannya kecil yaitu 18 mm. Jadi untuk opsi gonta-gantinya tuh lebih gampang daripada Huawei yang menggunakan sistem quick release khusus. Ya sebenarnya soal ini kan kita bisa diakali gitu ya, beli converter. Tapi dari bawaannya udah universal itu suatu keunggulan. Dan untuk water resistance-nya juga sama-sama bagus ya. Xiaomi dan Huawei ini sama-sama udah dapat sertifikasi 5ATM. Jadi untuk segmen desain dan juga build quality saya sebenarnya bingung nih. Jadi saya kasih poin yang sama ya, 8 untuk Xiaomi dan juga 8 untuk Huawei. Kita lanjut ke segmen display. Kedua smartwatch ini sama-sama menggunakan panel display AMOLED dengan refresh rate di 60 Hz. Sama-sama juga punya auto brightness, tapi kalau kita lihat bagian bezelnya nih, agak sedikit lebih tebal bezel yang ada di Huawei daripada Xiaomi S4 ini. Tapi untuk peak brightness-nya Huawei lebih tinggi di 2000 nits sedangkan Xiaomi hanya 1500 nits. Dan ada satu yang bikin saya lebih mengunggulkan Huawei di sini nih, yaitu auto brightness-nya untuk gonta-ganti cahaya secara otomatis itu lebih smooth di Huawei daripada Xiaomi. Xiaomi ini agak sedikit kasar gitu ya. Kalau kita pindah ruangan itu bret gitu langsung, jadi kerasa banget gitu, nggak smooth pindah menurunin atau naikin brightness-nya. Oke, untuk Xiaomi saya kasih poin 7, sedangkan Huawei saya kasih poin 8.
Next, kompatibilitas dan juga konektivitas. Kedua smartwatch ini sama-sama kompatibel untuk Android dan juga iOS. Begitu juga konektivitas TWS sama-sama mendukung, ada NFC juga yang masih terbatas ya penggunaannya di Indonesia. Kemudian ada Bluetooth dan juga sama-sama bisa jadi aksesoris latihan. Tapi ada sedikit perbedaan di aksesoris latihan ini ya. Untuk Xiaomi dia hanya jadi broadcaster, sedangkan Huawei bisa dua. Dia bisa jadi broadcaster tapi bisa juga jadi penerima. Misalnya saya punya Helio Strap ya dari Amazfit, saya coba ke sini bisa. Dan yang terakhir di kompatibilitas dan konektivitas ini untuk sharing data Huawei memang sedikit tertinggal dari Xiaomi. Huawei saya cek terakhir itu hanya Strava dan juga Adidas. Sedangkan di Xiaomi itu bisa Strava, Suunto, kemudian Google Fit, Zev Live dan juga Apple. Ya maklum lah ya, Huawei kan masih dikebiri sampai saat ini, jadi sharing datanya pun masih terbatas. Jadi poin untuk konektivitas dan kompatibilitas ini saya kasih 7 untuk Xiaomi Watch S4 dan juga 8 untuk Huawei Fit 4. Segmen selanjutnya yaitu user interface dan juga user experience. Xiaomi Watch S4 41mm ini udah dapat update ke HyperOS versi 3. Pengalamannya tentu jauh lebih baik daripada HyperOS versi yang sebelumnya. Tapi seperti yang selalu saya bahas ya, UI Xiaomi ini memang selalu ngiblat ke Apple. Baik itu UI HP-nya, sekarang di UI smartwatch-nya. Udah bagus sebenarnya, tapi kalau kita bandingkan dengan Harmony OS-nya yang ada di Huawei ini masih cukup ketinggalan. Banyak fitur-fitur yang belum ke-unlock nih di HyperOS. Beda dengan Harmony OS yang udah sangat nyaman dan juga fitur-fiturnya berlimpah. Kita jangan dulu bicara fitur-fitur yang berhubungan dengan Smart Life karena bakal kita bahas di segmen itu. Ya contohnya kustomisasi di bagian quick setting lah ya. Di Huawei itu udah bisa, sedangkan di Xiaomi masih sangat minim untuk kustomisasi di quick setting. Kemudian untuk aplikasi penyandingannya, Xiaomi menggunakan Mi Fitness sedangkan Huawei menggunakan Huawei Health. Ada plus minus masing-masing. Kita kalau mau install Huawei Health itu nggak bisa dari Play Store ya, karena ya masalah tadi yang udah saya singgung. Sedangkan Mi Fitness bebas di App Store, di Play Store, langsung install gampang banget, gak perlu scan-scan, gak perlu nyari sendiri. Kemudian soal lain yang jadi kekurangan di Huawei yaitu watch face. Ya, watch face-nya memang banyak banget dan juga ada yang berbayar. Tapi untuk diri saya pribadi, watch face-nya agak sedikit norak-norak meskipun yang berbayar. Sedangkan di Xiaomi watch face-nya itu bagus-bagus dan semuanya masih gratis, nggak perlu bayar-bayar. Tapi kalau kita bicara fitur, itu lebih banyak fitur di aplikasi Huawei daripada di Xiaomi. Seperti impor dan juga ekspor file GPX. Jadi untuk UI dan juga UX ini saya kasih poin 7 nih untuk Xiaomi Watch S4 dan poin 9 untuk Huawei Watch Fit 4. Sekarang masuk ke segmen fitur Smart Life. Kedua smartwatch ini sama-sama built-in mic dan juga speaker. Artinya punya fitur Bluetooth call. WhatsApp call keduanya bisa sesuai dengan apa yang disandingkan. Jadi kalau HP-nya Samsung di Android itu bisa. Tapi kalau selain Samsung saya cek kemarin ke Vivo itu tidak bisa. Tapi kalau ke iPhone aman-aman aja. Bisa untuk WhatsApp call. Nah tapi untuk fitur balas pesan nih, Xiaomi sampai sekarang masih belum bisa, bahkan hanya sekedar quick reply. Sedangkan Huawei udah bisa balas pakai keyboard. Untuk fitur remote kamera, Xiaomi bisa di iOS dan juga Android, sedangkan di Huawei hanya untuk iOS saja. Kemudian sama-sama bisa dijadikan remote musik dan juga bisa nyimpen musik offline dengan penyimpanan sebesar 2 GB. Dan ada keunggulan di Xiaomi di sini dia punya fitur recorder atau perekaman. Sedangkan di Huawei punya fitur keunggulannya yaitu kalkulator dan di Xiaomi sayangnya sampai sekarang belum ada kalkulator. Fitur sebasic ini Xiaomi tolong lah ya. Kalkulator tuh banyak yang suka atau banyak yang butuh. Tapi karena ada plus minus masing-masing ya, Xiaomi minus 2, Huawei juga minus 2. Saya kasih poin 8 deh untuk Xiaomi. Begitu juga dengan Huawei saya kasih poin 8. Nah gimana dengan fitur olahraga? Nah di segmen ini bakal kerasa jomplang juga sih. Kita mulai dari yang sama dulu ya. Xiaomi dan juga Huawei sama-sama udah dual band GPS untuk teknologi positioningnya.
Huawei mereka mengedepankan fitur sunflower antena yang itu udah terbukti cakep banget. Tapi kalau kita bicara jumlah olahraga yang didukung, di sini memang Xiaomi lebih unggul di 150 mode olahraga, sedangkan Huawei di 100 mode olahraga. Dan juga sama-sama udah punya mode interval, metronom, dan juga AI pacer. Berhenti sampai di situ, sedangkan Huawei masih berlanjut. Di Huawei Watch Fit 4 kita bisa tes ambang batas laktat, kemudian rute draw, dan juga data informasi pas olahraganya pun bisa di custom. Xiaomi belum bisa. Sampai saat ini sih yang udah bisa baru Huawei dan juga Amazfit ya. Dan satu lagi yang udah tadi saya singgung yaitu Huawei udah bisa impor ekspor file GPX. Jadi untuk segmen fitur olahraga ini saya kasih poin 7 untuk Xiaomi dan poin 9 untuk Huawei Watch Fit 4. Selanjutnya di segmen fitness atau kesehatan dan juga kebugaran. Kedua smartwatch ini sudah mendukung heart rate monitoring, SPO2, stress level, sleep tracker yang sudah all day. Bahkan mereka punya fitur vitalitas sendiri ya masing-masing. Di Xiaomi ada skor vitalitas, sedangkan di Huawei ada wawasan kesehatan. Tapi untuk fitur sleep trackernya nih, di Huawei ini cakep banget. Dia bisa baca HRV, kemudian aritmia analisis, dan juga untuk pendeteksi gagal pernapasan ketika tidur. Dan satu lagi nih masih ada yaitu fitur tetap bugar. Fitur semacam program diet gitu. Jadi di segmen fitness juga lumayan kerasa jomplang ya. Untuk Xiaomi saya kasih poin 7 dan untuk Huawei saya kasih poin 9 lagi. Selanjutnya fitur outdoor. Kedua smartwatch ini sama-sama dibekali fitur kompas untuk baca arah mata angin dan juga altimeter barometer untuk baca ketinggian dan juga tekanan udara. Tapi Huawei gak berhenti di situ karena punya fitur peta offline. Meskipun peta offline di Huawei ini harus masuk dulu ke mode olahraga. Tidak bisa berdiri sendiri. Untuk itu poinnya saya kasih nilai 7 untuk Xiaomi dan saya kasih nilai 8 untuk Huawei. Oke, tiba akhirnya di segmen yang terakhir yaitu daya tahan baterai. Xiaomi Watch S4 ini diklaim bisa bertahan sampai 8 hari, sedangkan Huawei diklaim bisa bertahan sampai 10 hari. Jadi sedikit lebih awet di Huawei daripada Xiaomi ini. Tapi saya lebih mengunggulkan Huawei pertama karena untuk ngecasnya sedikit lebih cepat dan juga chargernya yang udah pakai wireless charging. Sedangkan Xiaomi meskipun pakai docking gitu tapi ya masih 2-pin pogo ya untuk chargingnya. Jadi untuk baterai ini juga sama ya, saya kasih poin 7 untuk Xiaomi dan 8 untuk Huawei Watch Fit 4. Oke, itu dia video versus antara Xiaomi Watch S4 dan juga Huawei Watch Fit 4. Sama-sama angka 4 dan beda harganya lumayan kerasa. Kalau kamu ambil yang non-NFC, ya karena kita tinggal di Indonesia belum bisa bayar-bayar pakai smartwatch, ya masih kerasa sangat worth it Huawei Watch Fit 4 ini daripada Xiaomi Watch S4 ini. Dan untuk total poinnya perbedaannya juga kerasa ya. Xiaomi total poinnya 74 sedangkan Huawei di 83. Oke, terima kasih bagi yang udah nyimak video versus ini sampai selesai. Kalau saya sendiri lebih merekomendasikan Huawei Watch Fit 4 daripada Xiaomi Watch S4. Gimana dengan kalian? Boleh banget ya share pengalamannya atau pendapat kalian di kolom komentar. Oke, Rizal Bozi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.